Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Arbi Wilaga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendidikan kesehatan tentang mitigasi bencana dengan tema pencegahan dan penanggulangan dampak buruk bencana gunung meletus. Bencana gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang berpotensi menimbulkan dampak besar, mulai dari kerusakan lingkungan, korban jiwa, hingga masalah kesehatan masyarakat. Untuk itu, penting bagi kita memahami langkah-langkah mitigasi guna meminimalisasi risiko yang akan ditimbulkan dari bencana gunung meletus tersebut. Maka dari itu, mari kita simak video yang berikutnya. Nah, sebelum kita ke cara mitigasinya, kita harus mengetahui bagaimana si magma tersebut atau gunung Merapi tersebut bisa meletus. Nah, di sini ada yang namanya magma chamber. Nah, yang merupakan batuan cairan panas dari dalam bumi, terkumpul di kamar magma yang berada jauh di bawah permukaan tanah atau bisa dibilang dari inti bumi. Nah, si magma chamber ini menyimpan tekanan tinggi akibat akumulasi dan gas dan juga magma. Lalu setelah itu naiklah si lava tersebut ke atas dan ada di main fan. Itulah naiknya magma melalui saluran utama yang bisa disebut dengan main fan tadi. Nah, tekanan dari gas dan magma mendorong magma naik melalui saluran utama menuju ke permukaan bumi. Dalam proses ini, getaran dan aktivitas vulkanik biasanya terasa di sekitar kita itu dan juga bisa terasa di sekitar pegunungan. Nah, setelah itu keluarlah si magma ini dengan sebutan karga. Ketika tekanan menjadi sangat besar, magma meletus keluar dari kawah gunung berapi. Letusan ini dapat disertai dengan pelepasan abu, gas vulkanik, dan aliran lava yang sangat panas. Lalu di sini ada mitigasi bencana gunung meletus mencakupi langkah-langkah yang berikut ini. Yang pertama itu ada pemantauan gunung berapi. Nah, pemantauan ini itu menggunakan seismograf untuk mendeteksi aktivitas vulkanik. Lalu yang kedua ada pemetaan daerah rawan. Identifikasilah zona bahaya, merah, kuning, dan hijaunya. Tipikal letusan, kemudian arah letusan dan sebagainya itu sudah dipetakan oleh dari PVMBG. Jadi, dan itu seperti yang disebutkan Pak Eko juga sudah ada di websitenya di magma.esdm. Nah, tinggal kita bagaimana caranya informasi yang berharga seperti ini tuh bisa kita sebarluaskan lagi kepada publik. Yang ketiga itu persiapan logistik, menyediakan masker, air bersih, dan makanan darurat di pos pengungsian. Yang keempat, sosialisasi masyarakat, edukasi tentang jalur evakuasi dan prosedur daruratnya. Lalu di sini ada pendidikan kesehatan, yaitu untuk membantu mencegah dampak buruk bencana seperti penggunaan masker N95. Nah, ini ketika terjadi bencana gunung meletus, masker N95 ini melindungi dari abu vulkanik yang berbahaya, dan juga kita harus melakukan pendidikan kesehatan, latihan evakuasi untuk meningkatkan kesiapan masyarakat melalui simulasi. Lalu juga di sini kita harus menerapkan PHBS, yaitu adalah pola hidup bersih dan sehat untuk menjaga kebersihan di pengungsian berguna mencegah penyakit. Lalu di sini ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam membentuk relawan siaga bencana, melatih pertolongan pertama untuk korban terdampak bencana, dan edukasi penanganan risiko kesehatan pasca bencana. Lalu yang selanjutnya di sini ada pendidikan dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan bencana mencakupi integrasi materi mitigasi bencana dalam kurikulum. Jadi harus dimasukkan ke dalam kurikulum itu bagaimana mitigasi bencana yang baik dan juga benar. Lalu diadakannya simulasi evakuasi di sekolah dan tempat-tempat umum. Jadi di sekolah itu harus dilakukannya evakuasi bencana baik di tempat umum maupun di sekolah, agar ketika terjadinya bencana sudah menjadi kebiasaan kita untuk bisa mengetahui bagaimana yang harus dilakukan. Lalu setelah itu ada pelatihan langsung penggunaan alat komunikasi darurat, yang seperti contohnya adalah walkie-talkie dan juga radio. Nah, di sini ada keperawatan berbasis bukti penting dalam memastikan kualitas layanan kesehatan korban bencana. Di sini kita sebagai perawat harus mengedukasi korban-korban yang terkena bencana gunung meletus itu harus menggunakan masker N95 karena penelitian menunjukkan bahwa masker N95 ini lebih efektif dibandingkan masker kain melawan abu vulkanik. Lalu juga kita menggunakan dukungan kesehatan mental, itu adalah perawat memberikan dukungan kesehatan mental kepada korban-korban bencana dengan cara teknik pendekatan untuk membantu korban-korban bencana tidak memiliki trauma untuk kedepannya akan terjadinya bencana-bencana yang akan datang. Dan juga kita harus melakukan pengelolaan air bersih. Nah, digunakan untuk pengelolaan air bersih ini berguna untuk mencegahnya diare di pengungsian.
Lalu di sini ada teknik survival bencana gunung meletus. Nah, sebelum gunung meletus, kenali dulu area rawan bencana, pelajari peta risiko dan jalur evakuasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Siapkan kit darurat. Tas darurat berisikan masker N95, pakaian, makanan, obat-obatan, dokumen-dokumen penting, dan alat komunikasi. Pantau informasi gunakan radio atau aplikasi terpercaya. Misalnya, jika kalian menggunakan handphone, coba kalian kunjungi seperti situs BMKG atau berita-berita yang terkini. Nah, selama gunung meletus, evakuasi segera hindari sungai atau lembah. Gunakan perlindungan, masker N95 tadi, kacamata, dan pakaian tertutup. Cari tempat aman, berlindung di gedung kokoh atau lokasi yang aman. Nah, setelah gunung meletus, hindari abu, bersihkan abu vulkanik dengan air, periksa kesehatan, segera cari bantuan medis jika ada gangguan pernapasan. Pantau lingkungan, hindari air atau makanan yang terkontaminasi. Yang terakhir, teknik khusus bertahan hidup. Filter air, gunakan kain untuk menyaring abu sebelum merebus air. Lalu komunikasi darurat, gunakan fluid untuk memberi sinyal posisi kita kepada tim SAR atau kepada tim-tim yang akan membantu kita. Demikianlah paparan tentang mitigasi bencana gunung meletus. Dengan kesiapsiagaan pemberdayaan masyarakat, kita dapat meminimalisasi dampak buruk dan melindungi nyawa kita sendiri dan beserta juga keluarga-keluarga kita. Bencana alam tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya dapat dikurangi dengan kerjasama semua pihak. Nah, gimana jadinya? Misalnya gunung di dekat kita itu tiba-tiba meletus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.